Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa uang saku itu akan dihapus. Udah bayangin ya, jadi udah kebijakan di hotelnya mereka udah jarang, lokakarya jarang, ditambah uang sakunya dihapus. Itu yang terjadi. Saya ngobrol sama teman saya nanya, kabar lu gimana bro? Oh gue baik, bisnis gimana? Dia kasih kabar ke saya udah nggak di sana coach. Hah? Udah nggak di sana? Kenapa? Iya coach, saya udah jadi supir Grab. Hah? Supir Grab, padahal sebelumnya dia bekerja di satu company yang sempat mau saya bantu gitu loh. Saya bantu karena dia teman dekat dan sebagainya. Saya bilang ya udah saya bantu gitu loh. Saya bantu untuk berikan pelatihan. Dia sempat tanya biayanya berapa. Saya bilang udahlah, kalau sama teman gampang lah. Kita akan membahas industri perhotelan terpukul keras nih akibat kebijakan pembatasan. Dan banyak hotel yang ternyata bergantung dengan pemerintah. Benarkah bisnis harus menyerah? Dan adakah cara untuk kekuatan pikiran dan strategi baru? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya nih Coach, bicara tentang yang tadi saya jelaskan, bagaimana sih sebenarnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap industri perhotelan di Indonesia, dan apakah ketergantungan terhadap event pemerintah sudah jadi comfort zone bagi pembisnis? Oke, jadi gini gambarannya ya. Kita mulai bicara kebiasaan para pengusaha lah ya, para pengusaha. Jadi sebenarnya ini bukan hanya terjadi di industri perhotelan, tapi terjadi di berbagai industri yang kadang-kadang ketika mereka mengandalkan satu hal dan mereka terlalu mengandalkan gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang gampang sederhana gini. Misalkan anggaplah kita punya bisnis, kita kejualan, selama ini jualannya mengandalkan dengan sesuatu badan tertentu atau lembaga tertentu. Kadang-kadang membuat jadi comfort zone. Kalau bahasa saya bukan comfort, tapi saya sebutnya kampret zone. Kampret, tahu kampret ya? Kalong, binatang kalong ke kelawar. Kenapa? Karena saya bilang kampret, karena hal itu yang membuat orang jadi nyaman. Saya kasih contoh gampang lah. Kita pernah ada dalam satu proyek, kami ada satu proyek yang dimana perusahaan itu selama ini tergantung dengan perusahaan induk. Jadi mereka sering dapat order, dapat apa dari perusahaan induk. Begitu perusahaannya berubah aturannya, berubah transformasi, mereka panik. Kenapa mereka panik? Karena mereka bingung, ini dapat ordernya dari mana? Saya nggak tahu dapat order dari mana. Itu yang sering banget terjadi. Jadi ini mirip juga dengan perhotelan. Perhotelan itu karena memang pemerintah tuh punya aturan sekarang, bahkan bukan hanya itu ya, punya aturan itu. Bahkan saya baru tahu, pemerintah itu sekarang kalau punya aturan lagi, kalau mereka ada pelatihan atau ada acara tertentu, dulu tuh ada uang saku. Uang saku. Iya, jadi di pejabat ASN itu ada uang saku. Jadi mereka dikasih uang saku sama dikasih apa gitu. Nah, ternyata uang sakunya menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa uang saku itu akan dihapus. Udah bayangin ya. Jadi udah kebijakan di hotelnya mereka udah jarang, lokakarya jarang, ditambah uang sakunya dihapus. Itu yang terjadi. Saya ngerti misalkan ada beberapa hotel di daerah Jakarta, itu sering banget, bahkan ya kalau saya lihat ya, kalau kadang-kadang mikir gini, saya mikir gitu ya, mereka tuh kayak rapat meeting aja pun di hotel, apa-apa di hotel dan sebagainya. Nah, jadi ketergantungan hotel terhadap mereka sangat tinggi. Betul, mereka pasti terpukul ketika pemerintah mengatur kebijakan. Tetapi dari sudut neurolinguistic programming, kita hanya melihat segala sesuatu bahwa segala sesuatu di bisnis apapun bukan berkaitan pemerintah, pasti ada kondisi yang tidak terus-menerus mereka memihak kepada kita. Jadi kita harus melakukan persiapan. Nah, saya kasih contoh paling gampang lah. Walaupun saya sudah lama di dunia pelatihan, tidak semua di dunia pelatihan tuh situasinya berusaha terus. Makanya tugas kita harus ngelihat jangan sampai comfort zone atau kampret zone tadi. Cari kemungkinan possibility, ada nggak kemungkinan kalau mereka sudah tidak sama kita lagi dan sebagainya. Bahkan saya nggak usah jauh-jauh gitu ya, saya kasih gambaran. Kemarin, saya ingat kemarin hari Sabtu lah ya, saya ketemu teman saya ngobrol sama teman saya nanya, kabar lu gimana bro? Oh gue baik, bisnis gimana? Dia kasih kabar ke saya udah nggak di sana coach. Hah? Udah nggak di sana? Kenapa? Iya coach, saya udah jadi supir Grab. Hah? Supir Grab, padahal sebelumnya dia bekerja di satu company
Yang sempat mau saya bantu gitu loh, saya bantu karena dia teman dekat dan sebagainya. Saya bilang ya udah saya bantu gitu loh, saya bantu untuk berikan pelatihan. Dia sempat tanya biayanya berapa, saya bilang udahlah kalau sama teman gampang lah, aku bilang gitu kan. Saya nggak terlalu pusing, yang penting bisa ngebantu bisnis lu bertumbuh. Ternyata dia jawab, perusahaannya tersebut bekerja sama dengan satu prinsipal, atau prinsipal ya. Iya. Jadi kalau prinsipal itu berarti yang punya produk, dia memilih distributor di Indonesia. Dan you know what? Dia udah nggak mau lagi sama distributor itu. Jadi distributornya di-cut, prinsipalnya masuk sendiri ke Indonesia. Ketika masuk sendiri apa yang terjadi? Ordernya udah hilang. Iya. Order hilang apa yang terjadi? Dipecat dong karyawannya. Pengurangan. Nah, jadi saya tanya, terus bisnisnya masih jalan? Udah nggak jalan, coach. Sekarang mereka jalannya beda bidang. Bidangnya apa? Lebih ke arah menganalisa. Oh, berarti ganti bisnis. Iya. Jadi, buat orang-orang yang, saya juga ngalamin ya, namanya bekerja dulu kalau sama prinsipal, udah pasti tuh segala sesuatu bisa berubah, kondisi bisa berubah. Tinggal pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan dengan kondisi itu? Ya sama aja kayak dulu waktu zaman sebelum pandemi menjadi ada pandemi, harus melakukan sesuatu. Dari sesudah pandemi hilang, berubah lagi. Kondisi buying cycle customer beda gitu kan. Buying psikologinya pun beda, saya harus berubah. Jadi dalam NLP harus mengatakan bahwa ketika ngeliat segala sesuatu, kita nggak boleh menganggap kondisinya tetap sama. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ubah, yang intinya adalah kita harus fleksibel dengan situasi. Dan saran saya, jangan berpikir terlalu positif kalau bahasa saya. Segala sesuatu harus berpikir yang negatifnya. Jadi ada berpikir negatif, yang saya suka dari kalimat yang diambil dari stoisme adalah berpikir pasti menang sambil ngeliat realita. Jadi gini contoh, oh saya tahu perusahaan saya akan baik-baik aja, saya tahu perusahaan saya akan berhasil, tetapi saya tahu realitanya per hari ini adalah kondisinya kayak gini. So, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi problem itu? Itu contoh. Contoh lagi berikut, contoh ya realita yang paling gampang. Saya belakangan ini sejak per Januari saya aktif di gym. Jadi saya latihan gym, tapi bukan di tempat fitness center, tapi saya latihan sendiri. Latihan sendiri di rumah, punya beberapa alat dan sebagainya. Walaupun tidak pakai personal trainer, saya cuma hanya ngeliatin sosial media, belajar di sosial media, pahami gerakan, oh pas latihan cedera, terus kemudian apa yang diubah dan sebagainya. Bahkan saya menemukan beberapa hal itu sangat ngebantu. Nah pertanyaan menarik, kenapa saya harus olahraga? Jawabannya sederhana. Saya berolahraga karena satu, saya tahu umur saya sampai 100 tahun, itu target saya. Kedua, saya melihat kondisi badan saya tidak sehat. Kondisi badan saya tidak bagus. Sehat itu bukan hanya di mental, sehat itu bukan hanya berkaitan dengan menjaga makanan, tapi sehat juga adalah dalam bentuk struktur tubuh, organ. Karena saya udah menemukan dulu, kalau misalnya membawa tas yang agak berat sedikit saja, bahu saya udah problem. Berat sedikit, bukan berat banget. Berat sedikit maksudnya cuman tas, bawa apa gitu, satu benda, itu udah bahu saya udah sakit. Gitu. Maka akhirnya saya ubah, saya melakukan latihan dan ternyata hasilnya jauh banget. Hasilnya jauh lebih baik, walaupun bukan berarti nggak sakit. Masih ada sakit, tetapi hilangnya cepat pulih. Yang artinya, kalau berpikir kontras berarti mikir segala sesuatu positif, tapi sambil ngeliat realita yang ada, saya harus melakukan pengubahan pada badan saya. Ya, contoh lagi, saya ngajar udah 5 minggu, nggak berhenti-berhenti, saya udah ngerasa lelah, udah capek banget gitu ya. Kalau ditanya, kemarin saya mengajar, kalau kamu sempat perhatikan, saya beberapa kali senderan. Dan ini saya kasih gambaran ya. Ketika kemarin saya duduk di kursi, itu bangun dari kursi, kepala saya muter. Dari setiap saya bangun, kepala saya pusing. Makanya saya senderan. Kalau kamu perhatiin kemarin saya senderan terus kan, senderan di tembok. Makanya ada satu peserta yang bilang, kok napasnya berat coach? Ya memang, kondisi badan lagi nggak bagus. Nah, tetapi begitu selesai, saya nggak selesaiin pelatihan, kemudian pulang, saya makan lagi, dan ternyata badannya agak lebih pulih. Terus saya olahraga, saya tetap olahraga semalam. Saya olahraga hampir kurang lebih sekitar 20 menit. Saya tetap olahraga kan di malam, selesai olahraga langsung tidur, udah hilang. Dalam waktu 5 menit karena ketemu bantal hilang saya. Dan bangun pagi udah fresh lagi gitu. Nah, tapi kalau ditanya apakah fresh 100%? Enggak. Kayak berasa banget tuh di tubuh gitu ya. Tapi jauh lebih fresh dibanding kemarin. Nah, artinya
saya sendiri harus sadar kondisi tubuh saya. Nah, apa hubungan dengan hotel? Artinya bahwa mereka harusnya sudah sadar di awal. Kalau saya ngelihat segala sesuatu, kalau saya nyebutnya ada lampu merah, kuning, hijau. Hijau artinya lancar. Kuning artinya sudah mulai ada problem. Merah sudah gagal total, sudah nggak bisa diapa-apain. Contoh, pernikahan. Pernikahan kalau semua baik-baik saja, maksudnya baik-baik, akrab dan sebagainya, intim, itu berarti hijau. Ketika sudah mulai ada cekcok, sudah mulai ada komplain, sudah mulai ada problem, itu berarti artinya sudah kuning. Ketika kita do nothing, tahu do nothing ya, nggak ngelakuin apa-apa, udah pasrah aja, udah pokoknya biarin aja, ya terjadilah, akhirnya apa yang terjadi? Merah. Ketika merah apa yang terjadi? Cerai. Tangkap ya? Begitu juga di bisnis. Bisnis juga sama, ada lampu merah, kuning, hijau. Jadi saya ngeliat nih, oh semua fine, hijau. Saya udah ngeliat nih ada gejala-gejala nih. Saya udah ngeliat gejala, ada satu customer kami, kita udah ngeliat tuh ada gejala. Kok kayaknya kuning ya? Kok gejala-gejala nih? Nah, tugas saya adalah mempersiapkan sebelum problem terjadi. Ngerti nggak? Kebanyakan company enggak tuh. Oh iya, udah nggak bisa. Enggak. Akhirnya merah. Kalau merah apa yang terjadi? Gagal omset. Begitu gagal omset, bisnisnya nggak bagus, maka apa yang terjadi? Bisa aja pengurangan karyawan dan sebagainya. Nah, ini yang harus disadari oleh para pengusaha, termasuk pengusaha hotel. Jadi tugas kita adalah mengamati merah, kuning, hijau. Dalam seluruh kehidupan ada merah, kuning, hijau. Tugas kita adalah ketika ada sesuatu, kita harus perbaiki. Kuning harus perbaiki. Kalau kita nggak perbaiki, apa yang terjadi? Ya merah. Benar dong? Benar. Kita harus perbaiki. Karena makanya sama kayak tubuh saya. Tubuh saya begitu ada kuning, oh no. Jangan sampai keburu merah, artinya masuk di rumah sakit, sudah dirawat, itu telat gitu kan. Jadi saya masih ada waktu, saya harus memperbaiki, harus menjaga. Saya ngeliatin gejala 5 minggu saya mengajar, dulu saya bisa mengajar 3 bulan tanpa henti, saya baik-baik aja. Tapi sekarang udah enggak nih, saya udah ngeliat nih tubuh saya nih, udah 5 minggu. No. Tubuh saya udah kayaknya capek banget. Berarti, saya harus mengerti bahwa saya nggak bisa mengajar lebih dari 2 minggu berturut-turut atau 3 minggu berturut-turut, harus ngatur nih. Maka tadi pagi saya udah chatting ke tim saya bilang, nggak, gue harus atur. Ini kalau nggak begini nih, kayaknya bakal gue yang problem. Ya dong. Ya kan, karena semua hal mesti dijaga dong. Kalau Mas Adi masih enak, dia udah pulang. Saya belum pulang. Maksudnya pulang ke rumah, sempat berhenti kan. Iya. Kalau gue kan masih ngajar terus, ya istirahatnya pun kemarin di hari Sabtu, saya sekolah dari pagi lagi. Sabtu pagi loh saya. Ya kan kamu tahu yang ngatur jadwal saya tuh. Iya. Saya bangun jam berapa pagi-pagi Sabtu. Pulangnya malam. Minggu keluar lagi. Nemenin ke gereja kan. Udah pokoknya jadwal udah padat banget, makanya kenapa harus ngatur. Kalau nggak ngatur kayaknya nggak bisa. Begitu. Oke, berarti benar-benar pelaku bisnis tuh harus peduli sama sinyal-sinyal yang datang. Betul, gitu ya, merah, kuning, hijau tuh harus diwaspadai. Jadi makanya apapun yang terjadi, mau pemerintah mau apa ya kita jangan ngandalin. Kalau ngandalin ya udahlah, jadilah comfort zone, kampret. Kita nyalain pemerintah. Emang kalau nyalain pemerintah masalah beres? Enggak. Saya kasih contoh yang paling gampang. Satu lagi contoh ya. Okay. Pernah tahu nggak cerita tentang Tanah Abang yang melakukan demonstrasi berkaitan dengan TikTok Shop? Oh, tahu. Tahu ya? Iya. Apa yang kamu tahu? Jadi kayak pemilik bisnis di Tanah Abang kayak nggak terima ada TikTok Shop karena bikin bisnisnya mereka itu berkurang omsetnya karena pada pindah ke TikTok Shop yang lebih mudah, kayak belanja dari rumah tinggal nyampe bayar gitu. Sedangkan kalau ke Tanah Abang harus datang dulu, rame gitu. Setelah kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Mereka yang dilakukan pemerintah itu yang saya tahu sih dia awalnya memberhentikan TikTok Shop. Betul, karena dianggap TikTok Shop melanggar peraturan. Iya. Kemudian apa yang dilakukan TikTok? Dia kolaborasi lagi dengan Tokopedia. Supaya dia berhasil? Iya. Kenapa saya tahu? Saya juga persis karena saya ngajar di TikTok Shop itu. Saya ngajar di TikTok. Nah, berikut lagi lanjut ya. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi? TikTok Shop tetap bangun lagi kan? Bangkit lagi kan? Iya. Bangkit lagi. Dan tahu nggak sekarang apa yang terjadi dengan Tanah Abang? Belum tahu sih, Pak. Banyak yang tutup.
Bahkan kemarin saya ketemu saya cerita lah ke Adi. Saya ketemu dengan salah satu pengusaha konveksi kaos. Itu tutup bisnisnya, bangkrut-bangkrutan. Sampai jual hartanya, habis rumahnya. Jadi dia bukan buka bisnis ya. Dia jadi supir Lala Move. Nganter barang. Rumahnya ngontrak. Dia tunjukkan waktu cerita ke saya juga nggak percaya. Omset dia ratusan juta per hari. Habis jadi supir Lala Move. Wow, benar-benar sepengaruh itu ya Pak kalau nggak bisa baca sinyal. Nah itu maksud saya. Jadi artinya kamu mau minta tolong sama pemerintah. Nggak bisa. Mau sampai kapan? Someday lo akan finish, lo akan titik. Saya kasih contoh. Ini kemarin kan saya sempat ngajar di Bali ya. Iya. Ngajar di Bali. Ini menarik nih ya. Ini alumni saya juga, ini alumni NLP juga sebenarnya. Kenapa saya bilang menarik? Gini contohnya. Cina sama Amerika perang ya? Iya. Betul? Betul. Perang tarif. Oke. Ada dampak dong? Ada. Oke. Tahu nggak? Karena dia bisa baca sinyal dengan baik. Apa yang terjadi? Tapi ini saya tidak bisa bocorkan dulu ya, karena dia baru mau tanda tangan agreement. Dia dapat project dari salah satu perusahaan di Amerika yang sangat besar di dunia. Saya nggak bisa bilang apa. Pokoknya bisnisnya berkaitan dengan entertainment. Dia dapat itu project. Dan tahu, dia bilang, hargamu sebenarnya kalah sama Cina. Tapi karena perang tarif, hargamu jadi lebih murah dibandingkan barang kalau gue beli di Cina. Hargamu secara persentase, hargamu adalah 10% lebih mahal dibandingkan gue beli di Cina. Berarti Cina lebih murah 10%. Iya. Tapi karena perang tarif, dia dapat keuntungan, dapat order dong. Itulah keuntungan orang membaca sinyal. Orang yang perang, dia dapat untung. Iya. Malah yang bisa membaca sinyal yang mendapatkan untung dari perang itu. Exactly. Oh, keren sih Pak. Iya nggak? Iya. Iya, semakin mereka perang semakin bagus. Buat si orang pembisnis ini. Iya, betul. Karena tarif di mereka tinggi, sedangkan tarif di kita masih tetap. Jadi kayak, enggak, kita naik juga. Oh, kita naik juga. Kita naik juga. Amerika naikin kita 30%. Oh. Wih. Tapi secara selisih angkanya masih bagus. Oh, masih wajar. Masih wajar, Nggak kayak masih Cina. worth it. Oh iya, Cina kan naikinnya nggak karuan, tinggi iya. banget. So, artinya saya cuma mau ngomong bahwa satu hal, bahwa apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, ingat, situasi ini nggak berlangsung lama loh. Kalau suatu saat Cina akan mesra lagi sama Amerika, turun, digantikan lagi dong. Itu. Masuk akal? Iya. Sekarang pertanyaan, apakah vendor yang kehilangan order itu akan diem? Tidak. Saya pun akan melakukan sesuatu kalau saya jadi vendornya Cina. Bisa aja saya kerja sama negara mana, saya yang masukin, jadi dia kirim ke sini, terus saya kirim ke sini. Bisa nggak? Bisa. Itu balik lagi. Makanya kenapa harus siap-siap baca sinyal. Iya, oke. Nah, kalau misalnya untuk pelaku bisnis yang udah terlanjur harus tutup atau bangkrut, nah itu tuh peran NLP yang untuk membentuk mindset dan ketahanan emosionalnya tuh seperti apa sih Pak? Ya balik lagi, dia harus menaikkan mindsetnya mereka. Karena kalau di dalam NLP tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Yang artinya ketika dia gagal, dia harus bangkit tuh. Dia harus bangkit, dia harus belajar dari pengalaman itu. Misalkan contoh, apa sih yang membuat orang yang gagal terus kemudian nggak bisa bangkit lagi? Karena dia tidak menemukan apa pembelajaran ketika mereka gagal. Saya bukan berarti nggak pernah kena stroke ringan. Saya bukan berarti nggak pernah kena problem, saya pernah kena vertigo. Tapi saya belajar dari pengalaman itu, apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Tugasnya NLP adalah belajar. Nah, kalau untuk pelaku bisnis yang ingin bangkit kembali nih, itu langkah apa sih untuk pendekatan NLP-nya dan langkah praktis yang bisa mereka lakukan tuh? Yang paling penting adalah satu, belajar dari pengalaman. Kedua adalah dia mereframing dari pengalaman tersebut. Dia mereframing itu maksud pembelajarannya apa? Dari dulu kejadiannya apa? Ini loh pembelajarannya. Setelah saya dapat pembelajaran, apa yang harus saya lakukan untuk saya bangkit dan mulailah dari start dari nol, nggak masalah. Yang penting jangan ngerasa, gue udah bos nih, jadi dari bawah gue nggak mau. Itu yang harus belajar. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke. Ya, cukup sekian dari saya Diana dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.